Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kami akan menceritakan satu kisah besar dan syarat makna yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semua bermula setelah surah An-Nasr diturunkan. Surah ini menandai semakin dekatnya wafat baginda Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah agar memanggil orang-orang untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Kaum muslimin segera berdatangan ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar dan air mata berderai tangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum muslimin, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wahai kaum muslimin, Nabi macam apa aku ini bagi kalian?" Para sahabat menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebab kenabianmu. Engkau bagi kami bagaikan ayah yang penyayang, saudara yang bijak dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah, dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari balasan yang diterima oleh Nabi sebelum engkau." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku sakiti tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu." Saat itu tidak seorang pun berani berdiri. Rasulullah SAW lantas mengulangi ucapannya itu, dan tidak ada seorang pun yang berdiri. Rasulullah SAW mengulangi kata-kata itu untuk ketiga kalinya. "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku sakiti tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti." Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri. Laki-laki itu melangkah melewati barisan jamaah hingga ia sampai di hadapan Rasulullah SAW. Laki-laki itu bernama Sayyidina Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Uqasyah lantas berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan menghadapmu. Dulu aku pernah bersamamu dalam satu peperangan. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Kemudian untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta mendekatimu.
karena aku ingin mencium kakimu. Namun tiba-tiba engkau mengangkat cambuk dan cambuk itu mengenai punggungku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau ingin mencambuk untamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan mencambukmu dengan sengaja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan cambuk untaku di rumahnya. Bilal keluar dari masjid sambil menarik nafas panjang. Ia tidak tahu apa yang meski dikatakannya kepada putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu akan terkejut apabila tahu bahwa ayahnya dituntut oleh salah seorang sahabatnya, bukan menuntut harta melainkan menuntut qisas dengan membalas pukulan ke tubuh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu dan berkata, wahai putri Rasulullah, ayahmu memintaku untuk mengambil cambuk yang ada di rumahmu. Serahkanlah kepadaku. Fatimah bertanya, wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan cambuk ini? Bukankah saat ini adalah bulan haji dan Allah melarang untuk berperang? Bilal menjawab, wahai Fatimah, engkau pasti tahu kemuliaan akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama. Beliau akan meninggalkan dunia ini dan beliau memberikan kesempatan pada siapapun untuk membalas kesalahannya. Fatimah lantas berkata, wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas dari Rasulullah ayahku? Katakanlah kepada Hasan dan Husain agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu sebagai pengganti Rasulullah. Minta orang itu melakukan qisas kepada Hasan dan Husain dan jangan membalas Rasulullah. Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan cambuk itu kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan cambuk itu kepada Ukasyah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma segera berdiri dan berkata kepada Ukasyah, wahai Ukasyah, balaslah kepada kami berdua. Kami ada di hadapanmu. Jangan engkau balas Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, tenanglah kalian berdua wahai Abu Bakar dan Umar. Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua. Kemudian tiba-tiba Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun berdiri dan berkata, wahai Ukasyah, sepanjang hidupku aku selalu bersama Rasulullah. Sungguh aku tidak tega melihat Rasulullah disakiti. Ini badanku, balaslah, cambuklah aku berapapun yang engkau mau. Jangan kau balas Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ali, duduklah. Allah tahu derajatmu dan niat baikmu. Selanjutnya Hasan dan Husain juga berdiri dan berkata, wahai Ukasyah, engkau tahu bahwa kami adalah darah daging Rasulullah. Engkau membalas kepada kami sama dengan engkau membalas Rasulullah. Rasulullah menenangkan kedua cucu tercintanya itu. Duduklah buah hatiku. Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Ukasyah, wahai Ukasyah, silahkan laksanakanlah hakmu atas diriku. Ukasyah berkata, wahai Rasulullah, ketika engkau mencambuk punggungku dalam keadaan terbuka,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menanggalkan pakaiannya hingga badannya yang indah dan mulia terbuka. Sahabat yang menyaksikan semakin histeris melihat pemandangan itu. Mereka menangis sejadi-jadinya. Salah seorang sahabat memekik kepada Ukasyah, "Apakah engkau betul-betul akan mencambuk Rasulullah kekasih kami, wahai Ukasyah?" Ukasyah lantas melihat punggung Rasulullah. Tiba-tiba cambuk di tangannya jatuh ke tanah. Badannya bergetar. Kedua kakinya lemas, tak sanggup menopang badannya. Dengan merangkak, Ukasyah memeluk erat kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah membantu Ukasyah untuk berdiri. Tiba-tiba Ukasyah langsung memeluk erat tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang sampai hati melakukan pembalasan dan menyakitimu, wahai Rasulullah?" ujar Ukasyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ukasyah, katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku?" Ukasyah menjawab, "Sungguh aku telah memaafkanmu, karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat. Ini aku lakukan semata-mata agar kulitku yang hina ini bisa bersentuhan dengan kulitmu yang mulia, agar Allah membebaskan kulitku dari panasnya api neraka, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah Ukasyah." Mendengar sabda Rasulullah itu, kaum muslimin yang hadir bergemuruh mengumandangkan takbir, Allahu Akbar. Mereka langsung berdiri merangkul Ukasyah dan menciumi keningnya. Mereka berkata kepada Ukasyah, "Alangkah beruntungnya kamu, alangkah beruntungnya kamu. Kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi, berdampingan dengan Rasulullah di surga." Tergambar jelas kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suasana mencekam berubah menjadi keharuan dan kegembiraan yang luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian, setelah peristiwa tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit selama 18 hari. Tepat pada hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Beliau dijamin masuk surga, bahkan pasti berada di tempat paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Namun beliau begitu hati-hatinya terhadap manusia. Ia tidak ingin meninggalkan dunia ini sementara masih ada orang yang sakit hati kepadanya. Beliau minta balasan di dunia agar dirinya tidak dibalas di akhirat. Fitnah, dusta, caci maki dan kezaliman lainnya yang disebarkan akan menjadi tanggung jawab penyebarnya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.